Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Rosa Apriyarsi. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Langsung saja di sini saya akan menjawab beberapa soal dari mata kuliah pembelajaran sains di SD. Nah, langsung saja soal yang pertama, mengapa pembelajaran sains itu perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan? Jawabannya sangatlah perlu menggunakan pendekatan. Mengapa demikian? Karena siswa itu akan mudah paham, aktif di dalam sebuah pembelajaran jika menggunakan pendekatan. Contoh pendekatannya seperti pendekatan inquiry ataupun scientific. Itu pendekatan tersebut bisa membuat siswa itu aktif dalam proses pembelajaran, bisa membuat mereka bertanya dan mencoba menemukan sendiri jawabannya. Kalau tidak menggunakan pendekatan, otomatis pembelajaran itu akan monoton, akan membosankan. Siswa hanya sekedar menghafal, siswa akan cepat lupa dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi tidak bisa menerapkan ilmu sains di dalam kehidupannya sehari-hari. Lanjut untuk soal yang kedua, dari 4 karakteristik materi IPA, yaitu yang pertama ada faktual, kedua prosedural, ketiga konseptual, dan ketiga metakognitif. Mana yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Tentunya yang paling sulit adalah metakognitif. Karena metakognitif itu adalah siswa sadar cara mereka berpikir sendiri. Hal ini susah sekali diukur dalam menggunakan soal-soal pilihan ganda, lebih cocok dinilai melalui observasi ataupun portofolio. Nah, lanjut soal yang ketiga, komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD? Modul IPA SD yang baik harus mempunyai beberapa. Yang pertama ada sebuah tujuan pembelajaran, yang kedua ada materi, yang ketiga ada sebuah kegiatan, yang keempat ada latihan, dan yang kelima ada penilaian atau evaluasi, dan yang terakhir ada sebuah rangkuman. Lanjut soal yang keempat, bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu kali pertemuan IPA? Nah, gabungkan model pembelajaran seperti discovery learning dan kooperatif. Nah, langkah-langkah yang digunakan bisa guru kasih masalah, seperti contohnya mengapa es itu bisa mencair. Nah, siswa diberikan kelompok-kelompok kecil untuk menjawabnya. Siswa berkelompok mencari jawaban dengan eksperimen sendiri, yaitu dinamakan discovery learning. Nah, hasil yang mereka temukan di setiap kelompok diskusi dan presentasi itu akan mereka presentasikan ke depan. Itu yang dinamakan cooperative learning, atau mereka menyampaikan kepada teman-temannya. Jadi siswa itu akan lebih aktif menemukan ilmu dan juga belajar kerjasama dengan teman-teman sekelompoknya. Lanjut yang soal yang terakhir atau yang kelima, model pembelajaran apa yang paling efektif untuk mengembangkan berpikir kritis siswa SD di IPA? Nah, yang paling efektif adalah model pembelajaran problem based learning atau inquiry. Mengapa demikian? Siswa itu diberikan sebuah masalah nyata, lalu mereka harus bertanya, mencari sebuah data dan menganalisis. Lalu setelah itu mereka menyimpulkan sendiri. Dengan cara ini siswa dapat melatih berpikir kritis, bukan cuma sekedar menghafal, karena mereka sudah mencari sebuah masalah-masalah tersebut dengan cara mereka sendiri, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.